Sampurasun. Kumaha kabarna Daramang? Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya di rumah. Tepang deui dina KBM Daring Bahasa Sunda kelas 11. Kita bertemu lagi di KBM Daring Bahasa Sunda kelas 11. Ayeuna urang lajengkeun kana materi anu enggal. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang baru, nyaeta panunggu catur atau moderator. Nah, kita mulai dulu dari bahasan tentang diskusi. Sawala. Naon sih ari sawala teh? Sawala kagiatan nyabrehkeun pamadegan. Ya, diskusi adalah kegiatan yang memberikan pendapat, menyampaikan pendapat mengenai suatu hal atau masalah supaya bisa ditetapkan bagaimana baiknya. Jadi kita bagaimana menyelesaikan sebuah masalah itu melalui kegiatan yang disebut diskusi. Aya seueur, ada banyak bentuk diskusi ya, mungkin sudah pernah kalian lakukan atau belum. Kalau misalnya belum, berarti harus cari-cari kegiatan diskusi di luar. Atau nanti kalau misalnya udah kuliah pasti banyak kegiatan-kegiatan diskusi seperti seminar ya, simposium, sarasehan, lokakarya, workshop, sawala panel itu diskusi panel, atau ada juga sawala kelompok, diskusi kelompok. Kalau diskusi kelompok sebenarnya di sekolah. Terus IOW konferensi juga bentuk diskusi, muktamar. Ya, ada banyak, beda-beda bentuknya. Itu juga ada kegiatan lagi beda-beda. Kayak gimana acaranya, sebesar apa, itu beda-beda ya. Tapi ayeuna urang itu nggak bahas eta, kita nggak ngebahas itu wawasan aja, tambahan yang akan nanti selanjutnya kalian dapatkan mudah-mudahan waktu kuliah ya. Waktu sekolah nggak banyak macam-macamnya sih, paling diskusi kelompok kan, seminar kadang suka ada ya di sekolah. Itu aja paling kalau di sekolah. Nanti tunggu tanggal mainnya. Nah, ayeuna urang fokus deui, urang lajengkeun. Jadi kita membahas tentang panunggu catur atau moderator. Ini adalah pemimpin bagian dari kegiatan sawala atau diskusi. Kumaha sih jalur kegiatan gimana emang urutannya atau alurnya kegiatan diskusi ini. Di mimitian kumbuka ya, diawali dengan pembukaan tentunya. Pembukaan kalau sebuah acara bisa pasti dipimpin oleh MC, dibuka dulu oleh MC. Tapi kalau moderator bedanya ya, moderator dengan MC bedanya, moderator fokus di kegiatan diskusinya. Jadi kan kadang MC saya serahkan kepada moderator untuk memimpin diskusi kan. Nah, ini kita udah masuk ke alur kegiatan diskusi. Dibuka dulu oleh moderator, menyampaikan pembukaan, memperkenalkan diri. Terus dilanjutkan pedaran pangjejer. Pedaran ini penyampaian materi, bisa bentuknya materi atau dibahas dulu sedikit masalahnya oleh pemateri. Pangjejer kan dibuka di awalnya oleh pangjejer, acan kana pamilon belum ke peserta, belum ke tim pro ataupun kontra, misalnya kalau di debat ya gitu. Terus aya tanya jawab, ada sesi tanya jawab tentunya. Lalu yang terakhir ada kacindekan, aya kacindekan atau kesimpulan
kesimpulan hasil diskusi gitu. Hawa nu aya dina sawala siapa saja yang ada dalam diskusi. Nah, anu pangluhurna yang paling atas panumbu catur, moderator yang memimpin diskusi. Terus ada girang serat atau notulen, sekretaris yang menulis kan hal-hal penting, poin-poin pentingnya oleh girang serat notulen. Ada panggujar pemateri yang tadi menyampaikan di awal, gitu kan, membuka masalah, menyampaikan hal yang akan dibahas dalam diskusi, gitu kan, oleh pemateri. Terus ada pamilon, ada peserta yang mengikuti kegiatan diskusi tersebut. Pancen pokok panumbu catur, tugas utama moderator apa aja sih? Ngatur waktu diskusi. Moderator yang mengatur kapan dimulai, kapan dikasih durasi untuk berbicara, ya seberapa lama, itu moderator yang memberikan, yang mengatur siapa saja yang ingin berbicara, yang ingin menyanggah, yang ingin memberikan saran, kan, ide. Itu moderator yang mempersilahkan untuk orang atau peserta itu berbicara. Menghentikan peserta yang berbicaranya tidak fokus. Itu kan kadang kalau misalnya lagi di diskusi ngomongnya kemana-mana, moderator yang menghentikan. Terus cekapnya hatur nuhun Bapak, hatur nuhun Ibu sawanganana. Capetang nyarita, mahir berbicara menggunakan bahasa Sunda yang baik, kan. Kumargi ayeuna urang aya dina bahasa Sunda, pengajaran bahasa Sunda, hawala atau diskusina ngangge bahasa Sunda. Memiliki pengetahuan mengenai hal yang didiskusikan. Tentunya moderatornya juga harus tahu dulu dong apa yang kita bahas di diskusi. Namun anu urang kadung dengkeun dina sawala ieu, gitu. Moderator kudu terang, kudu apal. Adil memberikan kesempatan ke peserta, harus adil. Yang tadi dikasih kesempatan buat ngomong, terus ada yang nyanggah, berarti yang lain juga kesempatan, kan? Kecuali kalau terbatas dengan waktu, kadang margi waktu terbatas PF terus kapan orang pungkas wae, gitu kan, langsung aja ditutup, gitu. Bisa itu kalau durasi habis. Tapi adil, jangan beda-bedain udah angkat tangan tapi nggak dikasih kesempatan, itu nggak boleh ya. Memiliki sikap yang sopan. Ini bukan cuma panumbu catur, bukan cuma moderator aja, kita semua juga harus sopan dalam bertanya, dalam mengajukan pertanyaan, kalau di dalam diskusi, sopan ketika berbicara, dan sebagainya. Susun kecenderungan sawala. Moderator harus membuat kesimpulan, melihat dari catatan gitu kan, dari apa yang dibahas dari awal sampai akhir di diskusi, moderator yang membuat kesimpulannya dan disampaikan. Pamungkasnya eta nutup acara sawala, ditutup oleh moderator diskusinya, kan? Diskusi ditutup, diundang ke MC gitu, ya, ditutup oleh moderator. Nah, saat itu materi dinten ayeuna urang pungkas wae, hatur nuhun ka sadayana anu parantos ngaregepkeun. Terima kasih semua yang sudah memperhatikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi urang sadayana salah satu bapak kesehatan, ya semoga sehat-sehat di rumah aja. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu dan belajar bersama-sama di sekolah ya, amin. Kami aya nu bae taroskeun mangga wae, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, boleh ke Instagram, boleh ke email, boleh itu pertanyaan ke KM, mangga wae bade kumaha.
Matur nuwun sakali deui kesadayana tong hilap nusian presaya misi.